Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Teman-teman yang saya muliakan, apakah kita sudah tahu bahwa diri kita pun terdapat adab terhadap diri sendiri. Seorang muslim meyakini bahwa kebahagiaannya di dalam dua kehidupannya, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, tergantung pada bagaimana ia mendidik dirinya, membaguskannya, mensucikannya, dan membersihkannya, sebagaimana kesengsaraannya tergantung pada kerusakan, kekeruhan, dan kebusukannya. Demikian itu berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 9 sampai dengan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad haba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 40 sampai dengan ayat 42. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang zalim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Asy ayat 1 sampai dengan 3. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Para pendengar yang beriman, Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia berusaha dan beramal dengan dirinya sendiri, maka di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada Allah dengan taat kepadanya, sehingga dia membebaskan dirinya dari azab Allah. Atau di antara mereka ada yang menjual dirinya kepada setan, sehingga dia menghancurkan dirinya. Dan Allah tegas-tegas memberikan informasi kepada kita. Alangkah beruntungnya orang-orang yang mensucikan jiwa, mensucikan dirinya, yang tidak mengotorinya. Sebagaimana seorang muslim meyakini bahwa sesuatu yang dapat membersihkan dan mensucikan jiwa adalah kebaikan iman dan amal soleh. Dan sesungguhnya yang dapat menodai dan mengotori serta merusak dirinya adalah keburukan, kekufuran, dan kemaksiatannya. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafin nahar
Wa zulafam minal laili innal hasanati yuzhibna yuzhibna sayyi'at. Dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan dari malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa. Perbuatan-perbuatan yang buruk. Para pendengar yang budiman, kebaikan yang kita lakukan dapat menghapuskan dosa-dosa keburukan yang kita lakukan. Oleh karena itu, mari kita banyak berbuat kebaikan agar keburukan dalam diri kita bisa terhapus dari kebaikan yang kita lakukan. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka akan ada noda hitam di dalam hatinya. Itulah maksud dari firman Allah. Orang yang telah banyak dosanya, ia sama halnya dengan menutup hatinya dari hal-hal yang baik. Hatinya penuh dengan noda hitam. Dan barang siapa meninggalkan maksiat, maka hatinya akan cemerlang kembali. Apabila dia menambah dosa itu, maka noda itu hitam akan bertambah sehingga menutupi hatinya. Demikianlah, itulah noda yang disebutkan oleh Allah. Sekali-kali tidak sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan menutupi hati mereka. Al-Mutaffifin. Jadi usaha-usaha kita berbuat segala kejahatan, segala kemungkaran dapat menutup hati kita yang bersih, dapat menutup hati kita yang suci, sehingga kita tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya akan menghapuskannya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dan Rasulullah menegaskan bahwa keburukan yang kita lakukan hendaklah kita ikuti dengan banyak berbuat baik agar kejahatan atau dosa yang kita lakukan dapat terhapus. Dan Rasulullah menegaskan kepada kita agar kita sebagai manusia bergaul bersama dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu, seorang muslim hidup sebagai orang yang senantiasa berusaha mendidik dirinya, mensucikan dan membersihkannya, karena dialah yang paling berhak untuk mendidik dirinya terlebih dahulu. Maka dia menghiasinya dengan adab yang dapat mensucikan dan membersihkan kotoran-kotorannya, sebagaimana dia menjauhkannya dari hal-hal yang dapat menodai dan merusaknya, berupa keyakinan yang sesat, ucapan yang tidak baik, dan perbuatan yang batil. Kemudian dia menundukkannya siang dan malam, mengintrospeksinya setiap saat, mendorongnya melakukan amal kebaikan. Insya Allah kita akan dapat menutup diri kita dari perbuatan-perbuatan yang keji. Dan ketaatan sebagaimana dia memalingkan dari hal-hal yang jahat. Ketaatannya dapat membentengi dirinya dari keburukan dan kerusakan. Dan hendaknya dia mengikuti langkah-langkah berikut ini di dalam memperbaiki dan mendidiknya agar ia menjadi bersih dan suci. Dengan banyak melakukan kebaikan, insya Allah kita akan mendapat hati yang bersih dan suci kembali. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk kita semua.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.